Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 yang saya cintai. Selamat bertemu, selamat berjumpa kembali dalam acara PLS tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Rohedi, pengampu mata pelajaran matematika kelas 9A, B, C, D, dan E, dan sekaligus sebagai urusan humas SMP Negeri 1 Ambar. Pada acara PLS ini saya akan memberikan materi tentang pengenalan kurikulum 2013. Anak-anakku yang saya cintai, tentu Anda sudah tidak asing lagi yang namanya kurikulum 2013. Karena ketika Anda di bangku sekolah dasar juga sudah diberlakukan kurikulum 2013. Sekedar mengingatkan pada kalian semua, kurikulum 2013 diberlakukan sebagai pengganti dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KPK 2004 dan kurikulum 2006 yang dikenal dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Diberlakukannya kurikulum 2013 adalah untuk menghadapi tantangan zaman dan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa kualitas pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, kita masih ketinggalan. Untuk itu anak-anakku, maka diberlakukanlah yang namanya kurikulum 2013. Sebelumnya kita tentu juga harus tahu apa tujuan dari kurikulum 2013. Tujuannya termaktub dalam Peraturan Menteri Nomor 69 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas atau aliyah yang berbunyi. Tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Untuk itu anak-anakku, dalam kurikulum 2013 ini yang pertama, para siswa dituntut berpikir kreatif, inovatif, cepat, dan tanggap. Kemudian yang kedua, dilatih menumbuhkan keberanian dalam dirinya. Artinya nanti Anda harus mempunyai rasa percaya diri, keberanian bahwa semua bisa, semua mampu. Berikutnya yang ketiga, dilatih kemampuan berlogika dalam memecahkan suatu permasalahan. Suatu masalah besar dalam pendidikan kita adalah bahwa para lulusan kurikulum yang sebelumnya itu tidak bisa memecahkan permasalahan. Untuk itu, dengan diterapkannya kurikulum 2013 diharapkan nanti para alumni, para lulusan itu bisa memecahkan persoalan bangsa yang begitu banyak pada saat ini. Berikutnya yang keempat, dimasukkan unsur-unsur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta unsur keagamaan untuk membentuk siswa yang berkarakter. Anak-anakku yang saya cintai, karakter ini adalah satu hal yang mau tidak mau wajib untuk kita miliki. Bangsa-bangsa yang punya kemajuan, bangsa-bangsa yang telah mencapai kualitas pendidikan yang luar biasa dikarenakan mempunyai karakter yang luar biasa juga. Dan itu dengan diharapkannya dengan adanya kurikulum 2013 kita memiliki karakter yang menjadi ciri khas bangsa kita sendiri. Anak-anakku yang saya cintai, kurikulum 2013 memiliki 4 kompetensi, ialah yang pertama, kompetensi inti spiritual.
Yang kedua, kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti pengetahuan. Dan yang keempat adalah kompetensi inti keterampilan. Untuk itu anak-anakku, nanti Anda belajar, maka nanti di dalam buku laporan pendidikan Anda atau di rapot itu akan ada 3 penilaian. Yang pertama adalah aspek sikap yang terdiri atas sikap spiritual dan sikap sosial. Yang kedua adalah aspek pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah aspek keterampilan. Jadi nanti di dalam rapot ada 3 nilai itu. Anak-anakku yang saya cintai, tentu kalian ingin tahu nanti mata pelajaran apa yang akan Anda pelajari selama Anda duduk di bangku SMP Negeri 1 Ambal, khususnya nanti yang pertama adalah kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Mata pelajaran yang akan kalian pelajari nanti dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A dan kelompok B. Yang kelompok A terdiri atas mata pelajaran yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Jika Anda beragama Islam, tentu saja adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Itu alokasi waktunya adalah dalam seminggu 3 jam pelajaran. Kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau disingkat PPKN. Alokasi waktunya adalah 3 jam pelajaran. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Wah, ini sebagai bahasa ibu itu paling banyak, yaitu 6 jam pelajaran. Berikutnya yang keempat, yaitu bahasa Inggris. Itu 4 jam pelajaran. Yang kelima, matematika 5 jam pelajaran. Yang keenam, ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah 5 jam pelajaran. Yang ketujuh yaitu IPS atau 4 jam sama dengan 4 jam pelajaran. Sehingga untuk mata pelajaran kelompok A jika ditotal dalam seminggu adalah 30 jam pelajaran. Berikutnya anak-anakku, untuk mata pelajaran kelompok B itu ada 4 mata pelajaran. Yang pertama adalah seni budaya atau nanti SBK, itu 3 jam pelajaran. Yang kedua, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, 3 jam pelajaran. Yang ketiga, teknologi informasi TIK, itu 2 jam pelajaran. Dan yang terakhir adalah muatan lokal, yaitu bahasa Jawa, 2 jam pelajaran. Sehingga di total adalah 10 jam untuk kelompok B. Sehingga kelompok A dan kelompok B jika ditotal dalam seminggu ada 40 jam pelajaran. Anak-anakku yang saya cintai, berikutnya ada satu hal yang harus Anda ketahui, bahwa nanti untuk menentukan keberhasilan Anda akan dilakukan yang namanya evaluasi. Nah, untuk evaluasi tentu saja di sini kita kenal yang dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Di SMP Negeri 1 Ambal pada tahun pelajaran 2020-2021 KKM untuk semua mata pelajaran atau kita memakai KKM tunggal yaitu 75. Sehingga anak-anakku nanti misalkan ulangan kok belum mencapai nilai 75, maka akan dilakukan yang namanya re-reading. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, berikutnya untuk metode pembelajaran K13
Itu ciri khasnya yang utama adalah metode scientific atau nanti kita kenal dengan metode 5M. Metode 5M. M yang pertama adalah mengamati. Jadi nanti anak-anakku dalam pembelajaran tidak langsung menerima langsung dari Bapak Ibu guru, tapi anak-anakku dipersilahkan untuk mengamati apa yang topik yang akan dipelajari. Pengamatan bisa dilakukan di lingkungan kelas, lingkungan luar sekolah, dan sebagainya. Setelah mengamati, nanti pada M yang kedua, yaitu menanya. Ketika Anda mengamati lingkungan, mengamati lingkungan belajar, itu nanti Anda akan menemukan sesuatu yang perlu ditanyakan. Silakan Anda bertanya dengan Bapak Ibu guru. Nanti di situ akan terjadi dialog. Tentu saja ini membuka kesempatan bagi Anda untuk menggali yang seluas-luasnya. Setelah Anda menanyakan, nanti adalah mengumpulkan informasi M yang ketiga. Anda mengamati lingkungan, menanya, sehingga Anda mengumpulkan yang namanya informasi. Informasi itu kalian kumpulkan, sehingga sampai pada tahap keempat, yaitu M yang keempat adalah mengolah hasil informasi. Di dalam mengolah hasil informasi ini akan terjadi pembelajaran yang kooperatif, yaitu nanti terjadi diskusi kelompok, di mana Anda bebas berpendapat dengan teman-teman untuk mengolah hasil informasi. Sehingga sampailah pada tahap M yang kelima, yaitu menyajikan. Apa artinya menyajikan? Nanti Bapak Ibu guru akan mempersilahkan kalian semua untuk mewakili, menyajikan hasil diskusi kelompok Anda. Di sini Anda akan dituntut yang namanya keberanian, tanggung jawab. Ya, nah keberanian Anda menyampaikan hasil diskusi di dalam kelas yang nanti akan ada tanggapan dari teman-teman, sehingga terakhir nanti akan kita simpulkan bersama-sama dan dikuatkan oleh Bapak Ibu. Anak-anakku, itulah beberapa hal yang perlu Anda ketahui di dalam kurikulum 2013. Nah, tentunya satu hal yang terakhir, Anda ingin bertanya-tanya, Pak, gimana saya bisa naik kelas? Nah, ini tentu saja juga ada ketentuan. Ini yang pertama, ketentuannya saja ini sangat ringan sekali. Syarat yang pertama, Anda menyelesaikan pembelajaran selama 2 semester. Karena tahun pelajaran 2020-2021 ada 2 semester. Anda selesaikan semua itu, semua mata pelajaran yang terdiri 11 mata pelajaran itu. Anda selesaikan dengan KKM minimal 75. Nah, ini yang penting lagi. Anda tidak dituntut harus cuma pinter kok. Anda harus dituntut mempunyai yang namanya sikap yang baik. Maka syarat Anda naik kelas adalah memiliki nilai sikap minimal baik. Nah, anak-anakku, kira-kira hanya seperti itu saja sebagai pengantar kurikulum 2013. Untuk selanjutnya, sebelum saya mengakhiri tentang materi kurikulum 2013 ini, mari kita bersama-sama dalam situasi seperti ini kita tetap semangat, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, selalu memakai masker jika berpergian atau keluar, cuci tangan dengan sabun sampai bersih, kemudian jaga jarak, dan yang paling utama adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita diberikan keselamatan dalam lindungannya. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemi Covid-19 ini segera berakhir, kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa dalam kegiatan belajar mengajar dengan normal. Untuk yang terakhir kalinya, saya ingin menitipkan tetap semangat, bersyukur, berbahagia, dan membahagiakan orang lain. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan doa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.